Selamat sore guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali lagi ya bersama saya Rusman 93 Pasar ya. Oke guys, sebelum melanjutkan video ini kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe ya tentunya agar selalu mendukung channel saya. Oke guys, baik gak usah lama-lama. Jadi di sore ini saya nggak master ya, tapi saya akan mau jawab beberapa pertanyaan dari saudara-saudara kita. Kemarin ada ada 2 pertanyaan, mungkin kemarin saya jawab kurang jelas. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan itu. Yang pertanyaan yang pertama itu dari siapa lupa, pokoknya dari saudara kita ya, salam satu laras juga sebelumnya. Itu ada pertanyaan, bagaimana kalau nembak atau maser di arus yang deras gitu. Nah oke, di sini saya sudah menyiapkan lembaran kertas ya sama pulpen. Jadi begini guys, ketika kita maser di arus deras, contohnya di sungai, ini menurut pengalaman saya ya, sebenarnya itu enggak bukan halangan sih, bukan halangan untuk di air deras. Cuman di sini kita memerlukan mata pasarnya mungkin yang agak panjang gitu. Sebagai contoh begini. Misalkan kita di sungai lah ya, sungai, anggap aja ini sungai lah ya, arusnya ini deras banget guys. Misalkan posisi ikan ini ternyata di sini nih, anggap aja ikan lah, tulisannya elek rapopo ya, apa gambarannya elek rapopo, yang penting lah jelas. Jadi ini jadi begini, ini ikan di arus yang deras. Posisi ikan di arus deras itu jarang untuk naik ya, yang pasti itu diantara 1 sampai 2 kilan dari permukaan air. Nah sedangkan di sini kita mulai menembak nih, di sini nih, ini anggaplah batang pohon lah, ini kita lagi nembak nih. Tuh kurang sini ya. Kita posisi di sini ya guys ya, ini posisi kita ngesut dari pohon ataupun kita berada di pinggir pinggir sungainya misalkan ini ya. Nah di sini yang perlu dipahami, pengalaman saya, ketika kita maser di arus yang deras itu usahakan yang pertama itu ukuran mata pasar kita itu panjang ya, panjang. Ini sekitar berapa senti ini ya, sekitar 8 sampai 10 cm. Nah untuk kapasitas yang digunakan itu larasnya itu adalah 6 mili ya, ini ya 6 mili, ini 6 mili. Nah diutamakan ini guys untuk arus deras ya. Nah ini pasarnya, ini nih mata pasarnya kita menggunakan yang agak panjang. Untuk mata pasarnya ini usahakan juga berat ujung ya, lebih berat ujung ketimbang belakang. Nah karena apa, sangat ngaruh ya untuk di air deras ini. Kalau kita menggunakan pasar yang lebih pendek dari ini, dia ini karena kalau arus deras itu kan banyak gelombang-gelombang atau ombak-ombaknya, yang terjadi itu mental guys. Itu pengalaman saya guys. Ini bukannya kayak contoh itu kayak kita, kalau pernah kalian ngerasain ya, itu mainan genteng dilemparin ke air itu cak 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 cak. Nah gitu, itu kalau menggunakan pasar yang pendek, misalkan ukurannya segini nih, segini. Nah itu kurang ya, kurang akurat untuk maser, untuk ngesut di air yang
apa namanya, arus deras gitu. Nah, mungkin cukup paham ya guys ya. Ini pengalaman saya. Jadi kalau kita mau maser di sungai, terus pokoknya di arus deras, usahakan menggunakan pasir yang panjang ukurannya. Terus usahakan beratnya ini ujungnya ini agak berat lah yang penting. Oke guys, mungkin cukup paham ya. Yang kedua, kemarin juga ada pertanyaan dari salah satu saudara kita juga ya, saudara pasar mania juga ini pasti. Beliau bertanya kepada saya, Om, apakah mata pasir itu ngaruh gitu? Nah, ngaruh banget, ngaruh. Terus ukuran laras kita juga ngaruh ya sebenarnya ya. Senapan khususnya untuk uklik, usahakan menggunakan laras yang standarnya itu 5,5 atau 6 ya, 6 lah, 6 mili ya, maksud saya itu lubangnya. Maaf ya, tadi ada orang nanya alamat sama saya, makanya saya jeda sebentar. Oke, dilanjut lagi. Bu. Ya Bu, tuh ada yang bertanya lagi, nggak apa-apa. Oke, lanjut aja deh. Pertanyaan dari saudara kita ini cukup ini ya, buat wawasan, buat pelajaran kita semua, termasuk saya juga. Ini dari pengalaman saya ya teman-teman ya. Ukuran laras itu juga sangat ngaruh kalau untuk kita khususnya penembak ikan ya. Karena sepengalaman saya, kalau kita menggunakan masih laras ulir standar, itu akurat dan tenaga itu sangat kurang guys, sangat kurang. Itu yang pengalaman saya rasakan ya. Akuratnya itu adalah yaitu kalau enggak 5,5 ya 6. Apa sih bedanya 5,5 sama 6? Nah, kalau 5,5 kita masih menggunakan senar PX itu yang halus. Nah, ketika kita mendapatkan rezeki nih, contohnya kita nemu ikan babon, kalau kita menggunakan senar PX yang halus itu bisa putus guys. Nah, perbedaannya dengan 6 mili. 6 mili itu sangat fantastis kalau menurut saya, karena selama ini saya menggunakan 6 mili ya. Jadi kalau 6 mili itu kita menggunakan senar PX bebas. Dan saudaraku, usahakan mata pasir kalian itu jangan terlalu pendek. Ketika kita ngesut agak jauh, itu pasti mental, percaya nggak percaya. Dan laras itu yang paling cocok untuk maser ikan adalah 6 mili. Percaya nggak percaya, power itu pasti nambah, powernya lebih kenceng. Ini khususnya uklik ya, saya menggunakan Sabarata, itu sangat ngaruh. Nah, mungkin jawaban saya untuk teman-teman cukup jelas ya. Pokoknya kira-kira itulah. Dan jangan lupa ya, pokoknya intinya di sini saya hanya bukan sok pinter apa-apa, tapi saya mengasih ibaratnya itu pengalaman saya. Nah, itu dia guys. Jadi boleh dicoba ya. Saran dari saya, kita belajar bareng-bareng. Itu pengalaman saya. Ketika saya maser ikan, saya sudah pernah menggunakan laras yang ulir yang masih standar. Saya pernah menggunakan laras yang 5,5 saya coba, dan saya cocoknya itu menggunakan 6 mili. 6 mili itu sangat banyak, rata-rata penembak ikan itu menggunakan 6 mili guys. Oke guys, mungkin cukup itu ya penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan semoga yang bertanya menyimak video saya, semoga kalian selalu sukses dan sukses terus, dan selalu di perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke guys, pokoknya terus dukung channel saya guys dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Oke, salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.